Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas teknologi proses thermal. Nah, tugas kami yaitu kami diminta untuk mereview jurnal internasional. Jurnal internasional yang kami pilih yaitu judulnya High Temperature Air or Steam Blood Gasification of Coal in a Pressured Spout Fluid Bed. Nah, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan gasifikasi batu bara, udara atau uap, suhu tinggi di dalam spout fluid bed bertekanan. Nah, kami dari kelompok 3, adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Muhammad Alif Wahab Adi Cahya, D0211-81515. Kemudian ada Muhammad Rizka Asidki Lutfiandri, D0211-81505. Yang ketiga ada Alif Muhammad Rifki Zulfahri, D0211-81509. Dan Siti Lainun Humaira Azahra, D0211-81506. Nah, di presentasi kali ini kami membagi menjadi 6 timeline. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian 2 kami membahas feedstock, yang ketiga kami membahas tentang fasilitas eksperimen, yang keempat kami membahas tentang prosedur percobaan, yang kelima itu hasil pengamatan, terus yang keenam ada kesimpulan. Nah, untuk poin pendahuluan dan poin feedstock akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizka Sidki Lutfiandri. Kemudian di fasilitas eksperimen dan prosedur percobaan, serta sedikit poin di hasil pengamatan akan dijelaskan oleh Alif Muhammad Rifki, yang akan disambung oleh Siti Lainun Humaira Zahra di poin hasil pengamatan, dan kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri selaku moderator. Baik, untuk kali ini saya akan serahkan kepada poin pendahuluan, yaitu Muhammad Rizka Sidki Lutfiandri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Sidki Lutfiandri, NIM di 0211811505. Untuk pendahuluannya adalah batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling melimpah di dunia. Di Cina, batu bara memasok 75% kebutuhan energi Cina dan 95% pembangkit listrik termal Cina. Diharapkan menjadi sumber energi utama dalam 50 tahun mendatang. Metode tradisional pembakaran batu bara yang banyak digunakan di berbagai pembangkit listrik menghasilkan polutan tingkat tinggi dan tidak menerapkan metode CO2 yang mudah dimitigasi. Di sisi lain, gasifikasi batu bara dianggap sebagai pembangkit listrik generasi baru. Gasifikasi akan memberikan bahan baku utilitas dan fleksibilitas produk, emisi semut polut yang mendekati nol, efisiensi termal yang tinggi, dan kemampuan menangkap karbon dioksida. Teknologi gasifikasi batu bara telah dipelajari secara ekstensif dalam beberapa dekade terakhir, dan kemajuan signifikan telah dibuat dalam operasi proses, kontrol, peningkatan skala, dan pengoptimalan dalam kualitas gas dan pemanfaatannya, dan berdampak pada lingkungan. Biasanya, proses gasifikasi dapat terdiri dari serangkaian reaksi eksotermik dan endotermik. Nilai kalori gas dapat ditingkatkan dengan memanaskan sistem secara langsung, bukan dengan pembakaran. Feedstock. Batu bara Cina, Suzhou, digunakan dalam penelitian ini. Karakteristik kimia dari batu bara ini termasuk analisis proksimat dan ultimat, komposisi abu, dan suhu fusi abu, ditunjukkan pada tabel 1. Batu bara dihancurkan dan diayak untuk mendapatkan umpan bahan bakar yang sesuai. Distribusi ukuran khas ditunjukkan pada tabel 2, di mana dP adalah diameter permukaan ekivalen tertentu, seperti dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Batu bara yang digunakan dalam penelitian ini adalah batu bara dengan kadar abu tinggi, batu bara sulfur rendah dengan titik teleleh abu tinggi. Berikut adalah tabel data feedstocknya. Untuk fasilitas penelitian akan dilanjutkan oleh Muhammad Alif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas penelitian. Nama saya Alif Muhammad Rifki, NIM D0211811509. Baik, fasilitas penelitian. Percobaan dilakukan dalam unit 0,1 MW yang beroperasi pada tekanan tinggi. Gambar 1 menunjukkan
Ya, gambar 1 menunjukkan diagram skema sistem. Yang ini adalah gambar 1 yang dimaksud. Keseluruhan sistem terdiri dari bagian penyedia udara atau uap, bagian pemanasan awal, udara, uap, gasifer, unggun, spot fluid, bagian pengumpanan batu bara, bagian pendingin, pembersihan, pengambilan sampel, dan pembakaran gas, serta bagian pengontrol suhu dan tekanan. Gasifer yang memiliki diameter 80 mm, ya ini. Gasifer ini yang dimaksud nomor 10. Ya, ini diameternya 80 mm dan tinggi 4,2 meter, terbuat dari baja tahan karat dan dikelilingi oleh bejana tekanan 500 mm di luar. Ya, ini yang dimaksud. 2 pemanas listrik yang dikontrol secara individual, masing-masing terletak di daerah spot fluid, bed, and freeboard. Digunakan untuk memasuk panas untuk penyalaan dan untuk mengkompensasi kehilangan panas selama operasi. Isolasi serat mengisi ruang antar reaktor dan bejana tekanan luar untuk mengkompensasi kehilangan panas dari reaktor. 2 keran tahanan dipasang di bagian bawah dan outlet reaktor untuk memantau keadaan fluidisasi di dalam reaktor. 7 termokopel dipasang di sepanjang reaktor. Yang pertama itu 1 di kotak angin, 3 spot fluid bed, 2 di ketinggian spot 40 mm, dan yang ketiga di ketinggian 250 mm di atas distributor. 2 di freeboard di ketinggian masing-masing 1500 mm dan 3380 mm di atas distributor. Dan 1 di outlet reaktor. Itu yang maksud 1, ya ditambah 3, lalu ditambah 2 dan ditambah 1 menjadi 7 termokopel yang dimaksud. Baik, di sini prosedur percobaan. Pada permulaan, setiap uji eksperimental gasifer diisi dengan pasir silika hingga ketinggian unggun statis 300 mm yang memastikan fluidisasi stabil dan perpindahan panas yang baik. Kemudian pemanas listrik untuk gasifer dan pemanas awal udara atau uap digunakan untuk memanaskan material unggun. Ketika suhu unggun mencapai 450 derajat Celcius atau lebih, batu bara dimasukkan ke dalam gasifer menggunakan laju umpan yang dikontrol dengan hati-hati yang memastikan pembakaran batu bara yang sempurna. Setelah temperatur unggun mencapai nilai eksperimen yang diinginkan dan profil temperatur menjadi stabil, kecepatan aliran udara, steam, dan batu bara diatur ke kondisi operasi yang telah ditentukan. Sampel gas diambil dengan jarak 5 menit setelah kondisi operasi yang stabil tercapai tadi. Oke, hasil penelitian di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah efek temperatur gasifikasi, yang kedua distribusi suhu di gasifer, yang ketiga efek temperatur reaksi atau bed temperatur, dan yang keempat adalah pengaruh tekanan. Nah, tadi saya menjelaskan efek temperatur gasifikasi. Hasil dari efek temperatur agen gasifikasi dalam percobaan, 3 suhu agen gasifikasi yang berbeda, yaitu dari 300 derajat, 500 derajat, dan 700 derajat Celcius. Dan 3 nilai ER yang berbeda, 0,42, 0,38, dan 0,36 digunakan. Suhu agen gasifikasi meningkat. Konsentrasi H2 meningkat dari 10,6 menjadi 15,2% dan CO meningkat dari 10,5 menjadi 12,2%. Di sisi lain, konsentrasi gas-gas yang tidak mudah terbakar seperti N2 dan CO2 cenderung menurun dengan meningkatnya temperatur agen pembentuk gas. Konsentrasi CH4 bagaimanapun tempat hampir tidak berubah. Untuk kualitas produk gas, peningkatan yang signifikan sekitar kurang lebih 23% pada nilai kalori yang lebih tinggi telah dicapai ketika suhu agen gasifikasi meningkat dari 300 menjadi 700 derajat Celcius. Efisiensi gas dingin juga menunjukkan peningkatan dari 48,7% menjadi 59,6%. Ya, cukup tinggi peningkatan yang terjadi. Tidak ada perubahan nyata baik dalam hasil gas atau konversi karbon dengan peningkatan suhu agen gasifikasi. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Lainun. Ya, saya serahkan kepada Saudari Siti Lainun.
Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Siti Lainun Humaira Zahra dengan NIM D0211818156. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, distribusi suhu di gasifer, yang kedua, efek temperatur reaksi atau bed temperatur, yang ketiga adalah pengaruh tekanan. Nah, yang pertama yaitu distribusi suhu di seluruh gasifer dipertahankan dalam percobaan adalah tekanan pressure 0,3 megapascal. Suhu agen gasifikasi TGA 700 derajat Celcius, ER 0,36, rasio steam to cool Fs per Fc 0,42 dan ketinggian unggun statis H adalah 300 mm. Dapat dilihat bahwa distribusi temperatur pada lapisan padat hampir seragam atau berkisar antara 942 sampai 948 derajat Celcius. Hal ini disebabkan pencampuran yang sangat baik di daerah ini. Di atas bagian unggun padat, aksial turun drastis hingga 687 derajat Celcius di pintu keluar gasifer karena kehilangan panas di freeboard. Nah, yang kedua, efek temperatur reaksi atau bed temperatur. Suhu reaksi atau TA satu parameter operasi terpenting yang mempengaruhi kinerja gasifikasi batu bara, karena reaksi gasifikasi utama adalah endotermik. Dalam studi ini, temperatur unggun diubah dari 880 menjadi 1000 derajat Celcius, 20 derajat kenaikan Celcius. Percobaan menunjukkan pengaruh temperatur unggun terhadap komposisi gas dan nilai kalor. Kenaikan suhu lapisan jelas mendukung pembentukan CO dan H2. Namun, konten CH4 menunjukkan tren yang berlawanan. Peningkatan suhu reaktor akan meningkatkan persamaan endotermik yang menghasilkan peningkatan kandungan CO dan H2 dan juga penurunan kandungan CH4. Pada rasio pengumpanan batu bara, tetap pada pengumpanan uap atau batu bara, kenaikan suhu unggun berarti lebih banyak udara yang akan masuk ke gasifer, dan sebagian udara akan bereaksi dengan hidrogen yang dihasilkan. Nah, akibatnya gas HHV pertama-tama meningkat dan kemudian menurun dengan meningkatnya temperatur yang unggun. Nah, poin ketiga, pengaruh tekanan. Untuk mempelajari pengaruh tekanan terhadap kinerja gasifikasi, beberapa pengujian dilakukan pada tekanan yang berbeda. Ketika tekanan meningkat, temperatur unggun, temperatur bahan gasifikasi, ketinggian unggun, statik, dan rasio stream to cool ditetapkan. ER disesuaikan sedikit untuk mempertahankan suhu unggun yang konstan. Pengaruh tekanan pada komposisi gas dan HV. Satu penjelasan untuk hasil ini adalah bahwa kinetika gasifikasi ditingkatkan secara langsung oleh tekanan. Penjelasan lain dapat dikaitkan dengan fakta bahwa fluidisasi dalam reaktor menjadi lebih baik pada tekanan tinggi. Artinya, gelembung menjadi lebih kecil, gas dan padatan bercampur lebih baik, dan waktu tinggal yang lebih lama dari agen gasifikasi di bed padat tercapai, yang mendukung reaksi gasifikasi terhadap komposisi gas dan HHV. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Alif Wahab. Baik, jadi untuk poin terakhir yaitu kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian dari penelitian ini yaitu kelayakan dari proses gasifikasi udara atau uap suhu tinggi untuk batu bara telah diverifikasi oleh serangkaian tes eksperimental dalam 0,1 MW masukan termal, bertekanan, dan corong cairan gasifer. Percobaan ini dilakukan dengan lancar, dan zat gasifikasi suhu tinggi tidak menyebabkan defluidasi atau masalah pengoperasian lainnya. Profil temperatur menunjukkan bahwa lapisan padat bersifat isotermal, sedangkan temperatur pada freeboard lebih rendah.
suhu di cerat 20-30 derajat Celcius lebih tinggi daripada di anulus sekitarnya. Peningkatan suhu pemanasan awal agen gasifikasi memiliki efek positif yang jelas pada proses gasifikasi batu bara. Peningkatan yang signifikan pada nilai kalor yang lebih tinggi atau 23% dan efisiensi gas dingin 11% diperoleh ketika suhu agen pembentuk gas dinaikkan dari 300 derajat Celcius menjadi 700 derajat Celcius. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Eng Insinyur Andi Erwin Eka Putra STMT yang telah menyetujui jurnal yang akan kami review sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Kami juga mengharap saran yang bersifat membangun dari para pendengar dan pembaca materi kami untuk membuat materi kami menjadi lebih berguna lagi. Baik, sekian dari saya. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.